Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Semoga kalian ketika menonton video ini masih tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan kelima pembelajaran daring. Alhamdulillah pembelajaran kita di bab 2 telah selesai, dan alhamdulillah kita telah menghasilkan satu karya yang berbentuk makalah. Makalah yang dibuat secara daring. Mungkin karena ini wabah pertama kalinya ya, dalam kurun beberapa waktu yang lalu itu kan belum ada wabah seperti ini gitu ya. Kemungkinan karya makalah kalian yang telah dikumpulkan ke email tersebut merupakan karya makalah pertama di SMA 1 Ciruas yang disusun secara daring. Artinya diskusinya daring, kegiatannya daring, pembelajarannya daring gitu ya. Tidak apa-apa. Itu merupakan suatu sejarah. Kita telah tertulis dalam sejarah bahwa kita pernah melaksanakan pembelajaran, kita pernah membuat makalah secara daring ya. Itu suatu kebanggaan loh. Karena tidak semua generasi atau tidak semua angkatan mendapatkan kegiatan yang sama. Kemungkinan angkatan yang akan datang melaksanakan pembuatan makalahnya di kelas seperti biasa, tidak merasakan sensasinya membuat makalah secara daring gitu ya, di grup WhatsApp dan sebagainya. Alhamdulillah. Baiklah, kita sekarang fokus lagi ke bab 3, yaitu resensi. Kita langsung mulai pembelajaran resensi ya. Jadi materi resensi ini sebenarnya hampir mirip dengan materi makalah atau karya ilmiah. Teorinya sedikit lebih banyak ke praktik ya. Tapi karena pembelajaran daring ya, tidak semuanya saya mengacu ke kurikulum, artinya tidak semuanya harus selesai. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus kita pangkas, tapi tetap inti pembelajaran tetap ada dan akan saya sisipkan seperti sesuai edaran Pak Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan, bahwa harus diselipkan atau disisipkan pengetahuan tentang kehidupan atau tentang kemampuan tentang kehidupan itu ya, yang berkaitan dengan kehidupan lah, intinya seperti itu gitu. Ya, jadi 3.16 pertama kita akan membandingkan atau diharapkan bisa membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Jadi kita diharapkan bisa membandingkan isi dari berbagai resensi, terus kita diharapkan bisa menemukan sistematikanya gitu ya. 4.16 diharapkan setelah kita belajar materi ini, diharapkan kita bisa menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa resensi, teks resensi. Jadi misalnya begini. Selanjutnya 3.17 menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda. Seperti biasa ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia selalu ada namanya menganalisis kebahasaan, konjungsinya, ada namanya mana itu kata kerjanya, kata sifatnya. Selanjutnya 4.17 ini diharapkan setelah kita bisa menganalisis kebahasaan, kita itu diharapkan dapat mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Sebenarnya resensi itu telah kita laksanakan hampir semua prakteknya itu di kegiatan gerakan literasi sekolah ya. Sebenarnya kita sudah mengkonstruksi sebuah resensi dari kumpulan cerita pendek ataupun novel. Jadi ini kita resensi itu sudah bisa lah sebenarnya. Singkatnya begini ya, dalam pembelajaran daring kita yang akan kita laksanakan. Pertama, membandingkan isi ini telah kita laksanakan di kelas ya, pada kegiatan gerakan literasi sekolah. Jadi katakan ini sudah selesai ya, sudah dilaksanakan. Menjelaskan sistematika sudah yang literasi kan. Nah, ini maksudnya menyusun bagaimana Pak? Nyusun sebenarnya sudah juga. Menganalisis kaidah kebahasaan karena waktu kemungkinan tidak akan kita laksanakan ya untuk kebahasaan, tapi kita lihat waktu. Kalau keburu kita laksanakan, kalau tidak keburu kita tidak laksanakan. Nah, ini mengkonstruksi sebuah dari novel yang dibaca ini juga sudah sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah. Jadi begini singkatnya. Pada pembelajaran daring ini akan saya fokuskan ke poin 3 dan poin 5. Kita akan menyusun teks resensi berdasarkan lirik lagu. Maksudnya gimana Pak? Ini yang menarik nih.
kita akan meresensi sebuah lirik lagu. Dan nanti pertemuan minggu depan kita akan meresensi dari buku atau novel yang sudah dibaca. Kemungkinan ini bisa dari karya literasi kalian yang telah dibaca gitu ya. Intinya kita akan fokus hari ini ke poin 3 ya, menyusun teks resensi dari lirik lagu. Baiklah, sekarang kita mulai pengertian resensi ya. Resensi itu merupakan tulisan ya, atau teks yang berisi pertimbangan baik dan buruknya suatu karya. Bisa juga pertimbangan baik atau buruknya suatu karya. Jadi resensi itu singkatnya seperti ini. Ada tulisan, ada teks yang isinya itu mengulas suatu karya. Ya, resensi itu seperti itu. Nah, orang yang menulis resensi itu disebut presensi. Ada tulisan, kegiatannya menulis. Orang yang menulisnya disebut penulis. Ini ada namanya teks resensi. Kegiatan namanya resensi kegiatannya. Orang yang melakukan resensi disebut peresensi. Dalam meresensi sebuah karya, seorang peresensi harus bersikap objektif. Artinya objektif itu apa? Sesuai dengan karyanya, tidak dilebih-lebihkan. Kalau memang karyanya bagus, katakan bagus. Kalau karyanya memang buruk, katakan buruk. Ya, kalaupun ingin mengatakan buruk, ada kaidah kesopanan bahasa yang mesti kita. Baik itu ya, dari segi pengertian ya. Apa itu presensi, apa itu pengertian resensi, dan apa itu sifat yang harus dimiliki seorang presensi. Kita lanjut ya. Nah, dalam setiap hal itu pasti ada fungsinya kan. Kita membuat makalah fungsinya apa? Begitu juga dengan resensi. Fungsi dari resensi itu ya, munculnya pertimbangan tentang kelayakan terhadap sebuah karya. Jadi contohnya begini, langsung realnya saja ya, langsung nyatanya. Bimo membaca buku Dilan 1990. Rendra belum membaca bukunya. Nah, Rendra ini ragu, ini buku Dilan kira-kira bagus atau tidak sih gitu ya. Nah, si Bimo ini sudah membaca dan membuat resensinya. Dibaca oleh Rendra. Oh, ternyata buku Dilan ini layak lah untuk dibaca. Tuh. Ya, jadi selain pertimbangan, otomatis si resensi itu dijadikan bahan rekomendasi kepada orang lain. Kita lanjut. Dalam resensi ada apa saja, Pak? Nah, ini nih, penting nih. Dalam resensi pertama harus ada namanya judul ya. Resensi novel Dilan 1991 gitu ya. Identitas karya. Seperti kita ketahui bersama, judul, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman dan sebagainya ya. Isi resensinya berisi rangkuman. Nah, ini yang belum kita laksanakan ya. Itu harusnya dalam resensi itu ada namanya keunggulan dan kelemahan. Kan harus akui, harus tulis bahwa keunggulan novel Dilan nih bisa membawa kita merasakan seolah-olah di tahun 1990. Kelemahannya, misalnya dalam novel Dilan itu kelemahannya apa ya? Terlalu vulgar ya, misalnya terlalu vulgar. Jadi khawatir bisa menimbulkan banyak makna dan dicontoh tidak baik oleh siswa, itu misalnya ya. Misalnya penutup, ini isinya bisa amanat, bisa simpulan. Lebih seringnya itu isinya amanat. Jadi ada judul, identitas, isi, dan keunggulan, kelemahan. Selanjutnya ada penutup. Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya itu ada objek dalam resensi. Nah, ini bukan berarti hasil penafsiran tersendiri ya. Jadi saya membaca ini dari LKS kalian, dari buku paket yang telah dikeluarkan Kemendikbud ya, bahwa awalnya mungkin kita mikirnya resensi itu hanya buku gitu ya. Tapi ternyata dari sumber yang saya baca, resensi itu bisa meresensi film ya, drama,
ya, dan juga lagu. Saya masih ingat sekali ya, kemungkinan 7 tahun yang lalu pada tahun 2013 saya belajar bahasa Indonesia dengan Pak Abdullah. Itu meresensinya film ya. Sampai sekarang masih ingat yang diresensi itu adalah film Hafalan Sholat Delisa. Ingat sekali saya itu, menarik pembelajaran Pak Abdullah. Semoga Pak Abdullah selalu sehat, panjang umur ya, dan bisa terus memberikan hal-hal positif, kebaikan untuk kita semua gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi yang menarik itu adalah lirik lagu. Karena mungkin generasi milenial sekarang sangat identik dengan musik. Artinya kalian menyukai lagu gitu ya. Jadi kegiatan kita minggu ini kita akan mencoba meresensi lirik lagu. Saya kira ini menarik ya. Jadi film kita tidak, drama tidak, ini minggu ini nanti minggu kedua. Jadi kegiatan kita tuh akan meresensi lirik lagu dan buku. Ya, kita lanjutkan. Oke, ini kegiatan kita minggu ini ya. Kegiatan kita minggu ini. Pertama, jadi materi selesai nih. Materi selesai, tadi ada namanya pengertian resensi, tujuannya ya, identitasnya apa saja begitu kan. Materinya hanya sedikit sebenarnya. Kita langsung ke praktik ya. Baiklah, ini praktik kita minggu ini. Menyusun resensi lirik lagu. Pertama, kalian cari lagu yang berbahasa Indonesia yang kalian sukai. Ya, ingat berbahasa Indonesia. Baiklah, misalnya contohnya di sini saya akan menggunakan lagunya Firsa Bersari ya. FB, Firsa Bersari. Setelah kalian mencari lirik lagu tersebut, atau setelah kalian mencari lagu tersebut, kalian dengarkan. Setelah kalian dengarkan, kalian cari lirik lagunya di internet ya. Setelah mencari lirik lagunya, kita membuat resensi dari lirik lagu tersebut. Paham ya? Cari lagunya, dengarkan, cari liriknya, kemudian buatlah resensinya. Cari lagunya terserah kalian ya, bisa di YouTube musik, ada Joox, ada Spotify, ada Reso, Langit Musik, banyak sekali. Intinya kalian bisa mendengarkan lagu tersebut ya. Selanjutnya, nah ini kegiatan kita minggu ini ya. Pertama, untuk mengerjakannya ada dua cara. Pertama, untuk kalian yang bisa atau ada alhamdulillah rezeki laptop atau HP yang bisa menggunakan Microsoft Word atau WPS, kan bisa ketik resensi lagu tersebut ya. Nanti kan saya memberikan contoh. Ketik resensi lagu tersebut per bait ya. Setelah selesai, kirim berbentuk soft copy ke email saya yang ini ya. Untuk poin ini nanti akan saya langsung contohkan di video kali ini ya. Contoh mengerjakannya bagaimana. Untuk kalian yang, Pak, saya nggak punya HP Pak, mau kuaratkan sedang di rumah saja Pak, sedang physical distancing Pak gitu. Ya, tidak ada laptop atau tidak HP tidak mendukung untuk mengerjakan Microsoft, tidak apa-apa. Jadi media bukan sebagai hambatan untuk kita ya. Jadi kalian bisa lebih kreatif justru. Kalian menulis resensi lirik lagu tersebut ya di kertas atau di buku. Kalian fotokan ya tulisan yang telah kamu buat. Terus kirim berbentuk foto ke email saya yang ini. Ya. Batas pengumpulan itu Minggu 19 April. Jadi ada waktu sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada waktu 5 hari. Ya. Begitu. Langsung saja, mungkin kita langsung praktik saja ya. Contohnya seperti apa sih Pak? Begitu. Baik. Contohnya. Baik, kita buka Microsoft Word ya. Buka Microsoft Word atau WPS di HP kalian. Untuk kalian yang menggunakan media pulpen dan kertas, kalian siapkan pulpen dan kertasnya. Sekarang kita klik blank dokumen. Setelah muncul ini lembar kerja kita, ingat kita telah belajar materi makalah. Jadi jangan lupa layout ya,
ya. Kita atur dulu marginnya. Page setup. Ya, ingat ya. Top berapa? 4, left 4, 4, 3, 3. Ada kemarin yang WhatsApp saya, Pak, boleh tidak Pak? Leftnya 4, yang lainnya 3, jadi 4, 3, 3, 3. Boleh ya. Yang baku itu 4, 3, 3, 3 atau 4, 4, 3, 3. Silahkan gunakan yang mana saja sesuai instruksi gurunya. Kalau saya sih membebaskan begitu ya. 4, 4, 3, 3. Papernya A4 ya. Top 4, left 4, bottom 3, right 3. Ini kepakai terus ya kalau kalian mengerjakan sebuah karya tulis ya. Kita klik OK ya. Ke home, atur ininya 12, fontnya gunakan Times New Roman. Baiklah, kita mulai. Justify jangan lupa. Kita bold, kita ingin membuat judul ya. Dan gunakan font 14. Ini sudah hatam ya di bab makalah kemarin ya. Judul, ingat pertama harus ada namanya judul. Kita ketik judulnya. Resensi lirik lagu, enter. Firsa Besari ya, pakai tanda strip. Judulnya Waktu yang Salah. Begitu ya. Nah, enter lagi. Ketik, nanti rapikannya terakhir saja. Di sini. Nah, enter, maaf, enter. Terus saja langsung nama kalian, ya. Misalnya Bangkit Chandra Maulana. Di sininya 11 IPS 4 SMAN 1 Jewas. Kita rapihkan ya. Ini kita ke ataskan. Ini jangan lupa. Ingat, karena kita coba naikkan ke 1,5 ternyata masih begini. Ternyata ini remove-nya nyala. Remove-nya kita pencet untuk mengubahnya ke add ya. Kita matikan remove-nya. Jadi kita klik remove. Dia akan rapat. Kita atur ke 1,15 ya. Oh mohon maaf, ini terbawah, jadi ini saja nih. Ini kita remove 1,15. Nah, yang namanya Bangkit ini kita enter ke bawah ya, begitu. Kita blok, kita rapatkan ke angka 1 ya. Ini sama terusnya masih ini Pak, masih kepisah nih ya. Kita blok lagi. Remove-nya nyala, ternyata kita matikan remove-nya seperti ini. Nah, ini judul harus 14, sedangkan nama tidak usah 14 ya, kalau nama 12 saja. Begini. Ya, ini sudah benar. Oh, satu lagi mohon maaf. Saya salah. Untuk nama tidak kita matikan bold-nya ya, kita matikan. Jadi begini. Untuk nama Times New Roman 12, bold-nya kita matikan. Ini sudah rapi kok. Begini saja. Ya. Kita enter, kita ubah ke kiri. Nah, kita mulai. Anggap saja saya sudah mendengarkan lagunya Firsa Besari ya, telah saya dengarkan ya. Kita dengarkan satu bait. Ya, cukup. Karena liriknya kita tidak hafal ya, jadi kita cari lirik di internet. Kita sudah menemukan nih. Ini jangan mana ya tadi ya. Oh ini. Kita copy saja, kita copy ya. Lalu kita taruh di sini, klik kanan. Oh ini tips buat kalian ya. Kalau ingin mengcopy dari internet, jangan langsung CTRL-V. Nanti formatnya jadi beda kan ya. Agar formatnya sama,
ya. Agar formatnya sama, begini caranya. Klik kanan, pilih yang A. Jadi dia otomatis Times New Roman 12. Itu tips saja ya. Nah, ini baitnya. Itu kan. Kalau ini lagu jadi langsung saja nih. Analis resensinya. Titik 2. Pada bait tersebut ya, pada bait tersebut ini hanya contoh ya, hanya contoh. Baik, sudah kita rapihkan ya. Kita rapihkan, jadi ini kita enter saja. Kita enter ya. Kita enter, lalu kita buat justify 1,5. Seperti ini ya. Jadi 1 bait. Oh ya, kita tulis ini. Bait ke 1. Bold gitu kan. Ini resensinya. Begitu ya. Kita masuk lagi ke bait kedua. Bait kedua. Ini saya hanya contoh ya. Jadi bukan berdasarkan hasil resensi mendalam, ini hanya contoh saja. Kita lihat bait keduanya. Baik, itu bait kedua. Kita lihat lagunya ya. Kita copy, kemudian kita tempel. Oh ya, jangan lupa ya, saya lupa. Ini kita miringkan saja ya. Karena lagu ini kita miringkan saja. Baik, kita mulai resensi lagi. Oke, kita cukupkan di 2 bait saja ya. Katakan ini sudah semuanya ya. Katakan ini sudah semuanya. Nah, nanti di akhir ya, misalkan ini akhir, itu kan ada namanya simpulan. Simpulan ya.
simpulnya kalian ceritakan semua makna dari lagu tersebut. Misalnya begini misalnya. Ini misalnya seperti itu ya. Setelah selesai sudah nih, jadi resensi. Ini misalnya saja ya, jadi seperti itu. Diharapkan lirik lagu itu kan mempunyai makna yang berbeda-beda ya. Misalkan kita bahas sekarang lirik lagunya Firsa Bersari saja nih ya, tentang waktu yang salah. Awalnya ini kan lagu galau, banyak orang yang mengatakan bahwa ini pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka gitu kan. Jadi ini mungkin saya mempersepsikannya bahwa ada cerita bahwa ada seorang pasangan begitu ya. Tapi si wanitanya ini masih selalu bahasa kitanya mah belum move on lah dengan masa lalunya gitu kan. Gitu. Si prianya minta sudahlah pergi saja gitu. Tapi kata wanitanya beri kisah kita sedikit waktu begitu. Ya mungkin itu analisis singkat sih ya. Saya belum baca secara keseluruhan. Ini untuk contoh pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi cara mengerjakannya setelah sudah kirim ke email saya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Ya, jadi kegiatannya pertama kesimpulannya. Pertama itu materi tentang resensi. Yang kedua kegiatan kita minggu ini adalah meresensi lirik lagu yang kalian sukai. Ya, dikumpulkannya Minggu tanggal 19 April 2020 ya, waktunya 5 hari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini merupakan kegiatan positif selama kita di rumah saja dan belajar di rumah. Dan satu lagi ya, jangan lupa, saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan bahwa jangan lupa lakukan terus physical distancing, jaga jarak ya. Jika tidak ada kegiatan yang mendesak, jangan keluar rumah, di rumah saja. Kalaupun ada halangan, kalaupun ada alasan yang membuat kalian ingin keluar rumah, hati-hati, jaga jarak, gunakan masker, cari masker kain ya. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki dan cuci muka. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Tetaplah berusaha agar pikiran kita tetap positif, agar sistem imun kita terjaga. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa juga perbanyak beribadah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.